Usai dilantik sebagai Menteri Keuangan, sejumlah langkah langsung diambil oleh Purbaya Yudi Sadewa. Ia berencana mengguyur perekonomian dengan dana 200 triliun rupiah dari rekening di Bank Indonesia ke 5 bank negara. Lantas, apakah kebijakan ini akan mampu mendongkrak perekonomian Indonesia? Rencana penempatan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah dari saldo anggaran lebih dan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang selama ini disimpan di BI pertama kali diungkap Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis 11 September 2025. Kelima bank negara yang menjadi tujuan penempatan dana pemerintah adalah BRI 55 triliun rupiah, BNI 55 triliun rupiah, Bank Mandiri 55 triliun rupiah, BTN 25 triliun rupiah, dan BSI 10 triliun rupiah. Skema berupa deposito yang bisa ditarik pemerintah sewaktu-waktu atau deposito on call. Apa Pak mekanismenya? Kita udah bicara dengan pihak bank, jangan beli SRB atau SBN. Peruntukannya untuk apa berapa? Suka-suka banknya. Yang penting kan kita likuiditas masuk ke sistem. Kita taruh segitu dulu dan kita lihat dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu seperti apa dampaknya di ekonomi. Kalau kurang tambah lagi. Pak 200 T itu tapi apa ya Pak nasionalnya? Kenapa 200? Karena uang saya sekarang ada di BI ada 440 triliun. Saya kurangin separuh. Itu aja daripada nongkrong itu. Tapi nanti kalau kurang kita bisa tambah lagi. Dan kan uang kita tambah terus kan. Masuk, ada pajak segala masuk lagi ke sistem. Tapi yang kita jaga adalah jangan sampai kalau kita terbitin bond, kalau kita menarik pajak, sistemnya kering. Bisa mendekati itu. Mendekati 5,2%. Sekarang kan bulan September. Oktober, November, Desember kan tinggal 1 triwulan kan. Anda lihat aja begini, seandainya nggak tercapai pun, seandainya triwulan keempat nanti tumbuhnya lebih cepat, saya yakin akan lebih cepat. Itu tanda-tandanya bahwa ekonomi kita sudah melewati titik terendah dan ke depan akan bergerak lebih cepat. Meski bisa ditarik sewaktu-waktu, Purbaya meyakinkan pemerintah memiliki manajemen kas. Dengan demikian, bank penerima dana bisa menyalurkan ke sektor real tanpa harus khawatir pemerintah mendadak menarik dana itu kembali. Di saat yang sama, pemerintah juga tengah menyiapkan paket kebijakan ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan 4 2025. Seperti apa detailnya? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya Jumat mengungkapkan telah mengadakan rapat dengan Menkyu Purbaya. Erlangga menyebut pemerintah tengah menyiapkan sejumlah program ekonomi. Menurut Erlangga, programnya berjumlah 8+4. Ia sebutkan beberapa di antaranya. Pertama, program untuk menaikkan tingkat penerimaan kerja atau magang bagi mahasiswa yang baru lulus. Kedua, perluasan insentif pajak yang ditanggung pemerintah dari industri padat karya ke beberapa sektor lain. Ketiga, melanjutkan program bantuan pangan untuk 3 bulan berikutnya, yakni Oktober hingga Desember 2025. Keempat, mendorong pekerja lepas atau pekerja mitra seperti pengemudi ojek daring terjalin dalam program jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian. Kelima, adalah fasilitas keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengakses renovasi dan kepemilikan rumah. Pemerintah juga membentuk tim percepatan program prioritas nasional. Tim ini terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Investasi. Meski demikian, rencana pemindahan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah dari rekening di Bank Indonesia ke bank komersial dinilai tidak akan efektif tanpa pembenahan sektor real. Sebab laju pertumbuhan ekonomi pada akhirnya tetap sangat bergantung pada kekuatan sektor real. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia, Muhammad Faisal, dalam wawancara dengan Kompas TV pada Jumat mengungkapkan mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, yakni 8%, memang akan ditopang oleh instrumen kebijakan fiskal dan moneter. Namun pada ujungnya tetaplah geliat sektor real yang paling krusial. Ia mencontohkan sejumlah pembenahan atau reformasi sektor real yang dapat dilakukan, yakni deregulasi, pemberantasan premanisme, pemberian kredit murah, serta peningkatan akses pasar. Apabila upaya-upaya tersebut dijalankan secara optimal, akan ada efek yang lebih memberi dampak. Inilah makanya pentingnya juga menurut saya bukan hanya sinkron antara kebijakan fiskal dan moneter, tapi juga kebijakan fiskal dengan sektor realnya. Nah ini disinilah fungsi mendistribusikan itu tadi yang 200 triliun ataupun berapa triliun pun nanti gitu ya, kepada sektor-sektor yang betul-betul bisa mengangkat demand, terutama yang kalangan menengah ke bawah. UMKM, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang paling cocok dengan kelas menengah ke bawah ini. Kucuran dana 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke bank milik negara ini adalah salah satu kebijakan Menkyu Purbaya untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.
Namun pertanyaannya, apakah kebijakan moneter saja cukup untuk memulihkan perekonomian jika tantangan di sektor real masih besar? Gimana menurut sahabat Kompas?